Oke, selamat datang di Iko Berita Tahapo-hapo. Masih bersama saya Denoy Dan saya Au. dan kami dari Stand Up Indo Jambi. Ya, kita masih di acara Iko Berita Tahapo-hapo ini tayang setiap hari Jumat jam 8 malam. Jam 8 malam. Oke. Tapi sebelum itu kita saksikan yang berikut ini. Ya, masih di Iko Berita Tahapo-hapo. Ya, kita langsung saja ke berita yang pertama. Ada komplotan perampok bersenjata lintas provinsi sejak 2018 akhirnya tertangkap. Alhamdulillah. Tim gabungan Ditreskrimum Polda Jambi dan Polda Sumsel berhasil membongkar jaringan perampokan bersenjata yang telah beraksi sejak tahun 2018. Oh, berarti dia melakukan kejahatan 2018, Bang. Iya, sampai sekarang. Nah, dan baru tertangkap sekarang. Para pelaku kini telah ditangkap dan polisi terus mengembangkan kasus ini. Mau tahu kayak mana beritanya? Iko dia beritanya. Komplotan perampok kejam ini berhasil dibekuk setelah polisi menangkap Malik bin Sunarto di Musirawa, Sumatera Selatan pada 16 Februari 2025. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengungkap jaringan besar yang telah beraksi di Sumatera dan Jawa. Bermodalkan senjata api rakitan, mereka telah melakukan berbagai perampokan besar, termasuk di toko emas, rumah warga, hingga tempat usaha. Saat dikonfirmasi di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Badang Subekti menyampaikan, kelompok ini sangat licin dan sadis. Mereka tak ragu menggunakan senjata api untuk melukai korban. Pihaknya telah berhasil menangkap 5 orang pelaku, namun penyelidikan masih terus berlanjut. Manang mengatakan beberapa perampokan besar yang mereka lakukan antara lain penjarahan toko emas Handiko di Merangin pada 2018, perampokan uang 400 juta rupiah di Tepo 2024, hingga penyerangan toko Baroka di Darmasraya pada Januari 2025. Diketahui para pelaku sebagian besar ditangkap di wilayah Sarolangun, Jambi. Tidak hanya menangkap pelaku, tim gabungan juga berhasil menyita barang bukti berupa senjata tajam, pisau, dan kendaraan yang digunakan pelaku. Para tersangka kini terancam pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Kayak mana, beritanya tadi, yuk? Menurut aku, dia sudah lama melakukan keresahan ini, memang sudah pantasnya nih, Bang, di neraka. Diterakas. Kan dia baru mau masuk penjara. baru ditangkap dulu penjara, baru di neraka. Di penjara maksudnya. Misalkan dari 2018, Bang. Rampok. Dari 2018, dan mereka ini pelaku yang jahat dan terkenal beringas. Akhirnya kombo Polda Jambi dan Polda Sumsel. Sumatera Selatan. Gitu. Dan ini juga sindikat, Bang, ya, sudah terorganisir berarti kan? Iya, sindikat. Terus juga yang apa jauh kan jauh gitu kan. Itu dekat. Sindikat dekat jauh. Oke, kita lanjut berita selanjutnya, Bu. Oke, buron pembunuhan di Sumsel ditangkap di Merangin, Jambi. Setelah hampir 3 minggu buron, pelaku pembunuhan keji di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan kepolisian di sebuah pondok kebun di Merangin, Jambi. Cuman beritanya? Iko dia. Di dalam video ini terlihat momen penangkapan Dadiel Aspara, pria 30 tahun pelaku pembunuhan yang telah diburu polisi sejak 8 Februari 2025. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah pondok kebun di Desa Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, Jambi, pada Rabu 26 Februari 2025, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, korban yang diketahui bernama Agus C ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan di Dusun Sungai Miwang, Desa Madaga Tengah. Korban mengalami luka bacok parah di kepala, diduga kuat dibunuh oleh pelaku. Saat dikonfirmasi, di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Badang Subekti menyampaikan
Pihaknya telah melakukan pelacakan intensif terhadap tersangka dan mendapat informasi bahwa ia bersembunyi di Merangin. Ketika digerebek, pelaku berada di dalam pondok dan tidak melakukan perlawanan. Saat ini ia sudah diserahkan ke Polsek Cempaka untuk proses hukum lebih lanjut. Manang mengatakan penangkapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Respo Polda Jambi, Polsek Cempaka, dan Polres Merangin bergerak cepat dalam menangkap buronan ini. Dengan penangkapan ini, polisi berharap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Nah, lebaran di penjara kamu, ya kan? Itu dia. Banyak gawe bang, hidup tenang-tenang bunuh orang pula. Iya, ini dua kasus ini nih orang mana semua nih. Kombo dengan Sumatera Selatan. Iya. Kombo. Ini kejahatan dari Sumsel larinya ke Jambi. Larinya ke Jambi. Ini Kita udah menumpuk di Sumsel sana kan. Sudah capek dia. Ngerembet ke Jambi dia karena terlalu banyak di sana kali. Kejahatan apa lagi yang belumnya di sini? Di sana belum tuh ada. Dalam ke Jambi lagi. Iya. Akhirnya ditangkap juga dia walaupun ditangkap di dalam kebun, Di kebun, di kebun-kebun, di pondok-pondok itu akhirnya berhasil ketangkap juga. Itulah hebatnya polisi kita bang. Tepuk tangan untuk polisi kita, emang keren polisi kita nih, ya kan? Nah, itu dia beritanya. Macam mana tahu berita yang lainnya? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Iko Berita. Tahap-habo. Oke. Buat teman-teman semua yang nonton ini jangan lupa untuk like and subscribe, ya kan? Promoin, di share ke teman-teman semua biar semuanya bisa nonton karena ini tayang setiap hari Jumat jam 8 malam dan juga bisa dilihat di YouTube-nya JEK TV. Ya, kita lanjut ke berita berikutnya. Polisi tangkap pelaku pengoplos minyak putih menjadi Pertalite ditangkap. Polres Muaro Jambi berhasil menangkap 2 orang pelaku pengoplosan minyak putih menjadi BBM jenis Pertalite. Kedua pelaku ditangkap di gudang yang berada di Kecamatan Jaluko, Muara Jambi. Macam mana beritanya? Iko Dio beritanya. Inilah gudang pengoplosan minyak putih menjadi bahan bakar minyak jenis Pertalite yang berhasil diungkap Polres Muaro Jambi. Di lokasi, polisi menangkap 2 orang tersangka, yakni Edi Safar yang merupakan pemilik gudang dan usaha pengelola minyak ilegal, dan 1 tersangka lain yang diamankan, yakni Beni Suhaimi yang berperan sebagai pembeli. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah tetmon dan 1 unit mobil truk serta 1 unit mobil pick-up yang telah dimodifikasi. Selain itu, polisi juga mengamankan ribuan liter minyak dan menyita peralatan yang digunakan untuk pengoplosan minyak. Disampaikan oleh AKP Hanafi Dita Utama, Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, bisnis pengoplosan minyak putih yang diolah sehingga menyerupai bahan bakar minyak jenis Pertalite telah dilakukan para pelaku sejak 3 bulan lalu. Dari kegiatan ini, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500 per liternya. Sedangkan untuk pemasaran minyak tersebut dipasarkan di wilayah Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai pemilik gudang atau sebagai pengolah minyak ini mengambil minyak mentah atau minyak putih ini dari Kecamatan Musi Baju Asin, Sumatera Selatan. Dikumpulkan di gudang milik pelaku. Setelah itu aktivitas pengolahan minyak di sana. Seperti sudah saya jelaskan tadi, minyak putih tadi diberikan zat pewarna sehingga miriplah minyak putih ini nantinya seperti BBM jenis Pertalite. Nanti pelaku yang berikutnya sebagai pelangsir datang untuk membeli dengan harga yang lebih murah dan didistribusikan atau dijual ke masyarakat. Nah, itulah nanti yang di Kecamatan Mestong itu. Jika rekan-rekan yang ada jual minyak eceran, masyarakat di sana mereka mengambil dari pelangsir ini, sehingga ini mengakibatkan rawan kerusakan bagi pengendara motor. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau pasal 480 KUH Pidana
dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Ini bukannya malah mahal lah sih minyak putih ini minyak kayu putih lah itu. Itu kurang tahu juga bang, tapi dia dibilangnya tadi masih ada untung 1.500 per liter. Untung 1.500. Mendingan jualan yang jujur beda sih gitu nah. Iya. Karena apa yang kreatifnya digunakan ke jual takjil apapun. Jual takjil lah tuh. Ini kita banyak dan kasus minyak ini bahaya dan kita ngisi minyak sekarang ini. Udahlah kena tipu sama yang besar, ini yang kecil pun nipu juga ya kan. Yang besar di mana? Itu yang triliunan itu. Iya. Ini cuma nonton 1.500 bisa hasilnya triliunan juga kayak gini nih. Beli pertalite di oplos, beli pertama pertalite juga. beli pertalite di oplos, beli pertama Pertalite. oplosan pertalite. Mana sih ini? Tapi ya benar-benar lah, ini minyak putih ini bukan minyak ikan putih Ya, jadi pas diisi motor bukannya jalan malah sendawa. Sendawa. Lagi. Oke, kita lanjut berita selanjutnya. Berita selanjutnya, tahanan kabur berhasil ditangkap di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi. Setelah berhasil kabur dari ruang tahanan selama 28 hari, terhitung pada tanggal 26 Januari 2025, tersangka pencurian sepeda motor dan kepemilikan senjata api ilegal berinisial KI berhasil ditangkap saat berada di rumah warga di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan pada Senin 24 Februari lalu. Macam mana beritanya? Iko dia. Inilah TSK Zul yang kabur dari tahanan Mapolres Muaro Jambi berhasil ditangkap. Puluhan personil Polres Muaro Jambi langsung membawa Zul, tersangka pencurian sepeda motor dan kepemilikan senpi ilegal, ke ruangan Mapolres Muaro Jambi. Tersangka berhasil ditangkap saat berada di rumah warga di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan pada Senin 24 Februari lalu. Disampaikan oleh Ibda David Sondra Jagugu, Kadit Bidum Satreskrim Polres Muaro Jambi. Tersangka Zul mengaku sempat berjalan kaki puluhan kilometer dan tidak berinteraksi bersama keluarga. Setelah berhasil kabur dari ruang tahanan selama 28 hari, terhitung pada 26 Januari 2025. Zul berpindah-pindah tempat di kawasan Kecamatan Sekernan, serta memanfaatkan gubuk milik warga setempat untuk beristirahat. Dari media, pada sore hari ini kami dari Satreskrim Polres Muaro Jambi akan melaksanakan rilis penangkapan DPO tahanan kabur dari Polres Muaro Jambi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Ini tersangka ditangkap di mana? Untuk DPO tahanan kabur ini berhasil kita amankan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Ya. Selama pelarian sempat mencuri lagi kan? Untuk beliau yang DPO tahanan kabur ini atas nama Jul bin Jafar, selama dia kabur hampir sebulan tidak ada indikasi melakukan tindak pidana pencurian lain. Selama hampir 3 minggu nih, titik lokasinya pindah-pindah atau gimana? Untuk lokasi, berdasarkan informasi yang kita dapat di lapangan dari masyarakat, DPO kita ini pindah-pindah, tapi masih di wilayah sekitaran Sekernan dan juga masuk ke Pemayung. Kasusnya apa nih? Untuk kasus dia dijerat pasal 363 terkait pencurian kendaraan bermotor dan juga kepemilikan senpi ilegal. Beliau pas ditangkap itu ditangkap di rumah beliau atau di rumah keluarga? Gimana? Untuk DPO kita ini berhasil kita amankan di rumah salah satu warga yang ada di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi. Masih keluarga atau saudara jauh? Untuk itu hasil dari penyelidikan kami, rumah tersebut adalah rumah adik angkat dari DPO kita. Ada perlawanan dari tersangka? Pada saat kami mengamankan beliau tidak ada perlawanan dari Julnya sendiri.
kronologisnya pas dia melarikan diri dari sel tahanan itu seperti apa? Oh, untuk kronologinya sendiri, jadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, dari piket Tahti itu ada memberikan informasi bahwa ada tahanan kabur. Untuk dia sendiri kabur melalui atap sel. Dia merusak jeruji besi yang ada di atas menggunakan kayu tempat tidur. Kronologi Kalau penangkapan untuk- atau apa? Kalau pasal itu dia Pasal yang dikenakan? nambah lagi kan? Oh. Untuk pasal yang dikenakan tetap, yaitu tindak pidana pencurian dan kepemilikan CNP ilegal. Ini kalau untuk proses dia kabur nih itu ada penambahan hukum lagi atau seperti apa? Mungkin dituntut maksimal bisa jadi. Untuk itu mungkin nanti jadi bahan pertimbangan dari JPU untuk menuntut beliau ini maksimal, tuntut dengan tuntutan maksimal. Ya. Kalau berkas tersangka ini sudah lengkap apa gimana sebelumnya? Sudah Diketahui tersangka Zul ini berhasil melarikan diri dengan merusak atap besi sel dengan menggunakan kayu sebagai alas tidur para tahanan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia beritanya, macam mana nih, Ini masih baru nih beritanya Bang. Ah, 24 Februari itu 28. dia ditangkapnya 24 Februari Bang. Ah. Jadi keluarganya lagi nunggu hilal, dia ditangkap. Oh iya. Iya, udah jadi puasa dia. Jadi Mana tuh? keluarganya, aku ini nak terawih dulu, aku nangkap apa ya? Nak besuk dulu. Nak besok duluan, aku ini ketangkap deh gimana. Aduh, padahal dia mungkin tinggal berapa tahun lagi masa tahanan, jadi diperpanjang. Perpanjang. Jadi extend dia di tahanan, ya kan? Dapat apa namanya Bang kalau pemotongan tahanan? Remisi. Remisi. Jadinya remisinya cuma jadi permisi gitu. Panjang lagi. Panjang lagi, aduh. Kan keluarganya ini Bang sempat bingung kan. Ini terawih apa jengwana aku dulu ya. Akhirnya dia beli rokok. Kamu beli rokok. Ini aja. Nah, oke, kita lanjut lagi berita selanjutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Masih di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Masih bersama saya Denoy. Saya AU. Ya, dan kita lanjut ke berita selanjutnya, serba-serbi. Pembangunan jembatan sementara Jambi Sumbar masih berlangsung. Musibah putusnya jalan nasional penghubung antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Pihak kepolisian bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi masih melakukan proses pembangunan jembatan darurat di tanggal Selasa 4 Maret 2025. Macam mana beritanya? Iko dia. Sebelumnya pada hari Minggu 2 Maret 2025, jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Padang Sumatera Barat telah terputus dan lumpuh total. Diketahui penyebab putusnya jalan itu akibat longsor dan banjir yang melanda di wilayah tersebut. Dalam musibah ini, Kasubit Penmas Bid Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution menyampaikan, hingga saat ini pihak kepolisian bersama BPJN masih berupaya membuat jembatan sementara. Amin mengingatkan kembali bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 agar dapat melalui jalan alternatif yaitu Jalan Simpang Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan melalui wilayah 7 kota. Ya, sampai saat ini untuk jalan alternatif sedang dilakukan dan untuk jembatan telah sedang dikerjakan dari kepolisian beserta kerjasama dengan BPJN untuk membangun jembatan darurat. Dan kita sampaikan juga untuk jalur alternatif melalui dari Dharmasraya melewati Bungo itu ada dari arah Jambi dan Tebu itu melewati Rimbo Bujang, Simpang Lopon ya, dan melewati 7 Koto atau Koto Baru. Dari arah Merangin itu jalur alternatifnya melewati Koto Bungo, Simpang
Somel, ya belok kanan. Dan Rimbo Bujang, Simpang Lopon, belok kiri, melewati 7 Poto atau Poto Baru Damas Raya. Untuk jalur alternatif 2 itu via Jujuhan, Simpang Rantau Ikil, belok kiri, Desa Pulau Batu, Jujuhan, Ilir, Poto, menuju Poto Baru Damas Raya. Dan kita menghimbau kepada pengguna jalan atau truk yang menggunakan truk sumbu roda 6 ke atas, kita mengarahkan melewati jalur Pula Kerinci, ya, Solok Selatan. Jangan menggunakan jalan jembatan darurat yang sedang dikerjakan. Itu diperuntukkan untuk pengguna jalan, pengendara yang di bawah sumbu 6. Pak, ini kan kondisi sedang macet, ini adakah petugas kepolisian di beberapa ruas jalan tersebut mungkin Pak? Gimana? Ini kan beberapa titik dikabarkan sedang macet, apakah ada juga petugas kepolisian? Ya, kita tetap memantau, menurunkan petugas untuk mengatur lalu lintas supaya jangan terhambat ataupun macet di jalan. Dikarenakan jalan alternatif yang telah disiapkan itu terjadi kemacetan, Amin menegaskan bagi para sopir yang membawa kendaraan roda 6 ke atas dengan muatan agar tidak melalui jalan alternatif. Pihaknya telah menyiapkan jalan khusus bagi kendaraan roda 6 ke atas, yakni melalui Kabupaten Kerinci. Heri Zulkifli, Jack TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Ini jembatannya nih putusnya mendadak. Padahal kan bisa diomongin baik-baik sih. Jangan putus mendadak gitu. Tapi ini bukan hubungan, Pak. Bukan. Ini hubungan loh, hubungan antar dua provinsi. Diputuskan oleh jembatan. Padahal kan bisa pelan-pelan bertahap lah. Jadi kita bisa persiapan untuk nyari ganti yang lain. Bisa dibangun dulu yang lain jembatan. Iya, kita harus bangun chemistry yang lain kan. Ini kan kita harus melalui untuk ke Sumbar sekarang ini harus lewat jalur lain nih, ada jalur lainnya. Iya, mana nak lebaran pula nih Bang, bentar lagi Bang. Mana nak lebaran harus yang rumah dia yang pinggir sini. Iya. Pinggir jembatan. Itu malah jauh jadi setengah jam mutar ya kan. Mutar yo. Cuman adalah mudah-mudahan bencana musibah ini nih cepat bisa diselesaikan, pembangunan jembatan darurat segera, karena orang bakal itu jalur lintas Sumatera. Jalur mudik tuh Bang. Jalur mudik itu sangat urgent itu kapasitas jalannya itu, ya kan? Masa orang Sumbar mudiknya ke Sumatera Selatan? Tidak punya keluarga di sana, Bang. Siapa tahu aja. Pempek makan Padang. Iya sih, tapi harus jadilah jembatan itu. Oh iya. Cepat. Ya ini mudik. Berita selanjutnya. Oke, berita selanjutnya. Berita selanjutnya. Kendaraan roda 6 dilarang masuk Jalan Asia Pasar. 3 kendaraan roda 6 melanggar aturan larangan melintas di Kuala Tungkal. Sesuai aturan dan kebijakan dari pemerintah, daerah melalui Dinas Perhubungan dari pukul 6 pagi hingga 4 sore, kendaraan roda 6 ke atas dilarang melintasi di jalanan Asia. Hal ini dilakukan agar lalu lintas di jalan tersebut lancar dan tidak semerawut. Namun dari pantauan, Selasa pagi masih terdapat kendaraan yang melanggar aturan tersebut. Nah, macam mana beritanya? Iko dia beritanya. Sesuai aturan dan kebijakan dari pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dari pukul 06.00 pagi hingga 16.00 waktu Indonesia Barat sore, kendaraan roda 6 ke atas dilarang melintasi di Jalan Asia kawasan pasar. Hal ini dilakukan agar lalu lintas di jalan tersebut lancar dan tidak semrawut. Namun sayang masih terdapat pemilik usaha atau sopir kendaraan roda 6 yang tidak mengindahkan larangan tersebut. Hal ini terlihat dari pantauan di lapangan pada Selasa pagi. Terlihat kendaraan roda 6 berhenti guna melakukan bongkar muat barang di salah satu toko di kawasan Jalan Asia. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Barat Samsul Johari membenarkan bahwa pada sela-sela kegiatan penertiban PKL di Jalan Asia ditemukan beberapa kendaraan roda 6 yang melintas. Beruntungnya petugas Dishub melihat hal tersebut dan mobil tersebut terpaksa didata dan ditegur secara lisan agar tidak kembali mengulangi hal tersebut.
Jadi kendaraan roda 6 ke atas ya, dilarang untuk masuk di Jalan Asia dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Ketentuan ini sudah lama berlangsung. Rambunya kita pasang, sudah ada penjelasan di Simpang Melati ya, di Jalan Asia. Nah, kita berharap tujuannya supaya Jalan Asia ini karena pusat perekonomian Kota Koltungkal, sini padat supaya lebih tertib, lebih rapi, tidak macet, tidak semraut. Nah, kami selalu melakukan edukasi dan juga melakukan tindakan ya, apabila masih melanggar, ambil tindak tegas, kita serahkan dengan pihak Satlantas Polres Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LAJ. Mungkin tadi sempat kita temukan juga ada kendaraan yang berapa kendaraan tadi? Ya, tadi ada sekitar 3 kendaraan. Ya, mobil jenis PS roda 6 lagi bongkar muat. Nah, kami dengan tim Disub, dengan tim terpadu kabupaten, ya kita sudah melakukan pendataan dan juga dibuat surat pernyataan agar tidak mengulang lagi. Nanti ke depan apabila masih terjadi lagi, karena tim DU ini bukan hanya hari ini saja melakukan patroli, tapi akan berkelanjutan, berkesinambungan ya. Samsul berharap peran serta juru parkir dari Dinas Perhubungan turut memberikan himbauan maupun teguran secara langsung jika ditemukan kendaraan roda 6 yang melanggar aturan, yakni yang melintas pada jam larangan melintas terkhusus di sepanjang Jalan Asia kawasan Pasar. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Udah nengok beritanya tadi, Bu? Sudah, Bang. Jadi macam mana, Bu? Jadi dia tuh masuk ke daerah Asia tuh, Bang, pasar yang tidak boleh dilalui mobil-mobil besar. Itu kan meresahkan untuk warga sekitar, Bang. Iya, karena jalannya kan udah sempit, masuk lagi mobil-mobil semacam transformer gitu kan besar loh. Mobil 6 roda apa segala macamnya itu sangat membahayakan, apalagi parkir, apalagi kalau jalannya sore, orang kan pasti banyak jual takjil loh. Ya bulan Mas. Takjil kan mobil tuh lewat kayak gini. Oh iya. Mepet nian udah. Pas lagi mobil tuh lewat, gorengan bakwan hilang tuh. Oh diambil. Diambil sambil lihat dulu, kan tidak nampak orang. Tapi juga aku nih lagi keren-kerennya nih Kuala Tungkal nih. Karena lagi viral ini festival sahur ya, apa? Ya kan arah-arahan sahur itu lagi viral nih. Padahal baru latihan tuh, Bang, videonya yang nonton sudah juta-jutaan. Wah, itu udah keren itu. Semua platform media sosial lagi upload itu tuh, lagi gencar-gencar. Mudah-mudahan karena itu banyak nih turis-turis yang datang pengen ngelihat arah-arahan sahur di Tungkal. Keren. Anak muda Tungkal keren. Ya, Oke, kita istirahat dulu teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Masih di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ramadan membawa berkah bagi pedagang es kelapa muda. Bulan suci Ramadan mengundang banyak berkah bagi masyarakat, khususnya bagi pedagang es kelapa muda. Bak durian runtuh. Nah, ini es kelapa muda. Kok durian runtuh? Ya, ini peribahasa, Bang. Terus bak kelapa muda gitu lah sudah sih. Tapi dah ada peribahasanya kelapa muda tuh. Adanya durian. Udah, bak durian runtuh. Pedagang es kelapa muda alami peningkatan omset yang cukup signifikan selama bulan suci Ramadan. Nah, macam mana beritanya? Iko Dio. Es kelapa muda sepertinya menjadi opsi utama bagi masyarakat untuk melepas dahaga pasca berpuasa seharian penuh. Tingginya minat masyarakat seolah menjadi berkah tersendiri bagi pedagang es kelapa muda. Salah seorang pedagang es kelapa muda di Morapolian, Kabupaten Batanghari mengungkapkan, dirinya mengalami peningkatan omset yang cukup signifikan selama bulan suci Ramadan, terlebih pada Ramadan pertama dan kedua. Dirinya juga mengatakan minat masyarakat terhadap es kelapa muda atau sering disebut sebagai es dogan tersebut cukup tinggi di bulan Ramadan ini. Ditambah beberapa hari belakangan, kota Morapolian mengalami cuaca yang cukup panas pada siang hari. Sudah berapa lama nih jualan es kelapa muda nih? Kalau aku ya udah lama, udah ada sekitar 13 tahunan. Teman jualannya pas puasa aja. Oh, berarti jualannya pas puasa aja nih, Bu ya? Nah, untuk pendapatannya selama bulan puasa ini gimana nih, Bu? Minat pengunjung? Ya nggak tentu. Kalau waktu puasa pertama lumayan, puasa kedua nyusut. Tapi ketika bulan puasa
minat orang terhadap es dogan ini banyak Bu ya? Banyak. Oh, berarti setiap hari ini pengunjungnya beda-beda nih? Beda. Atau sudah ada langganan sendiri? Ada juga yang ada langganan bertahun-tahun, ada juga yang baru. Kalau pendapatan per harinya itu kira-kira berapa nih Bu? Nggak tentu. Minimal berapa nih? Kalau sekarang yang sudah kita dapatkan, karena kan orang rame nih beli es dogan. Nah, kira-kira berapa pendapatan paling banyaknya ini? Kalau kemarin tuh puasa pertama dapatlah 1 juta, merosot. Puasa kedua 500. Muhammad Aryuda, Cek TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya teman-teman. Ini emang minum es kelapa muda ini sangat bagus, segar. Nah, karena saya setiap hari, setiap berbuka puasa pasti minum es kelapa muda. Siangnya es teh. puasa, siangnya puasa. Es kelapa muda murni, es kelapa muda murni itu bagus buat kesehatan, ya kan? Untuk ion tubuh tuh balik lagi Pak. Ion tubuh dan juga mengurangi lumayan lah mengurangi minuman yang manis gitu kan. Iya. Karena dia alami manisnya Bang. Alami manisnya, seger. Ya kan, apalagi es kelapa muda dikasih gula aren. Mantap tuh. Sangat keren. Dan untungnya buat teman-teman semua cepat dibeli es kelapa mudanya karena habis lebaran es kelapa muda bakal jadi santan, ya kan? Iya Bang, jadi sudah jadi rendang. Sudah jadi rendang ya. Karena kelamuan dong. Kelamuan. Jadi apalagi ada lagi? Udah sih, ini memang rezekinya orang-orang yang jualan takjil tuh Bang, kayak gitu loh, lagi dapat rezeki harimau. Iya, mudah-mudahan rezeki di bulan puasa ini rezekinya bisa mengalir kemana-mana, ya kan Bu? Jadi lebaran semua. Iya. Sedunia. Kita lanjut ke berita selanjutnya Bu. Oke, serba-serbi Ramadan. Omset penjual takjil meningkat. Bulan Ramadan memang identik dengan beragam menu buka puasa yang menggugah selera. Mulai dari kurma, kue, hingga es buah. Biasanya setiap bulan Ramadan, beberapa para penjual takjil mulai menjamur menjajakan menu-menu berbuka. Dan tidak dipungkiri, momen ini membuat omset pedagang takjil meningkat. Nah, macam mana beritanya? Ikodio. Tradisi berbuka puasa memang identik dengan makanan-makanan pembuka seperti kolak, gorengan, hingga es buah. Setiap tahunnya di bulan Ramadan, jika Anda mengunjungi kawasan Perumnas Kota Baru Jambi, Anda akan dengan mudah menemukan berbagai macam penjual takjil. Tidak dipungkiri, bulan Ramadan ini memang merupakan bulan yang penuh berkah. Hal ini sangat dirasakan terutama oleh para penjual takjil yang mendadak dan mendapatkan rezeki yang melimpah dibandingkan hari-hari biasanya. Seperti Herianto, salah satu penjual es jeli dan es timun lemon di Pasar Beduk Perumnas Kota Baru yang laris manis saat bulan Ramadan. Bersama istrinya, mereka mengaku penjualan esnya bisa laku dan habis terjual per hari, mencapai 100 cup dengan omset senilai 1 juta rupiah. Alhamdulillah, adalah rezekinya Bang, dikit-dikit. Biasanya memang jualan di Bukalapak atau memang? Kami hari-harinya belum puasa ya Bang, kalau hari-hari di kantin. Sekolahan SMP 9. Dari harga berapa aja nih Bang biasanya? Kalau kami 10.000 per bulan. Tidak hanya penjualan es yang mengalami keuntungan yang fantastis, penjual lauk pauk pun merasakan hal yang sama. Iin, salah satu penjual lauk pauk matang di Pasar Beduk ini, mengungkapkan sejak awal puasa hingga saat ini, warga selalu ramai berkunjung ke Pasar Beduk, terutama dalam mencari lauk pauk sebagai menu buka puasa. Ia juga mengaku penjualan lauk pauknya bisa menembus omset di atas 2 jutaan. Gimana omsetnya yuk? Lumayan. Lumayan ya? Per hari berapa kira-kira? Ada di atas 2 jutaan. 2 jutaan ya. Ini kita jual apa aja nih? Tuh, tunjang, kakap, gurami, usus, limpo, nila bakar, udang sambal tahu, urap, ayam bakar, tojo, pakis, jengkol, ikan tongkol, ikan baung, berbendel, lele. Jengkolnya berapa yuk? Jengkol porsi 15. Porsi. Ya. Kisaran dari harga berapa nih ya? Ya, semoga orang ramai pasar dulu. Biasa masak di rumah, belanja bebas. Ini sampai kapan nih bukanya? Sampai 2 hari sebelum lebaran kami. Rian Cen, Cek TV melaporkan.
Ya, takjil dan es kelapa muda itu sama itu lagi dicari orang. Ya kan, lagi rame-rame nih sekarang yuk. Apalagi bulan puasa bang. Tapi kita nih jangan sampai kesorean bang. Ngapa gitu? Karena kita war dengan yang non muslim bang. Oh, iya. Orang tuh ngabisi di jam 2 jam 3 tuh bang. Iya, itu momen seru tuh, momen seru. Orang bukan cuman orang-orang yang berpuasa yang ngejar takjil nih. Bahkan yang enggak puasa juga bang. Iya, yang enggak puasa, yang pura-pura puasa pun juga banyak. Ya kan? Iya. Yang ngejar takjil karena banyak menu-menu makanan yang cuman muncul tuh saat bulan puasa. Dan itu yang sangat disukai banyak orang, makanya orang banyak berebutan. Jadi buat teman-teman cepat beli gorengan, beli takjil jam 2. Kepagian. Pagian itu makan siang jadinya bang. Jam 11. itu sarapan malah jadi. Jadi pokoknya ini untuk teman-teman yang penjual takjil semua, ya kan, banyak-banyakin menu-menunya yang enak-enak dan mantap-mantap. Pasti laku. Laku bang, pasti. Apa be laku bang di bulan Ramadan bang? Ya, takjil. Apa tuh panjangan? Takjilat. Abang kayak mancing, kayak ada panjangannya tuh. Oke, itu beberapa berita kita di minggu ini ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa buat semua teman-teman, ya kan. Dan jangan lupa untuk tonton terus Iko Berita Entah Apa-Apa setiap hari Jumat jam 8 malam hanya di Cek TV, inspirasi kita. Masih bersama saya Denoy dan saya Au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.